berjiwa bersatu. Tidak mudah di saat diingat terlalu marah, terburuk dan sebagainya. Kemudian kalau ada orang hasad kepada kita langsung berdendam pada kita. Kalau ada orang menolak kita, mencaci kita, dia tidak senang dengan kita, tidak ada masalah. Kalau ternyata yang diomongkan itu tidak sesuai dengan kita, kata Imam Ghazali kan enak. Jadi orang lapangan itu enak, jangan gampang reaksi. Mama, hari ini reaksi. Kita pun kadang dalam kehidupan kita ini sering diajak orang reaksi. Buya, gimana pendapat dia tentang orang ini? Gimana pendapat dia tentang ini? Apakah saya harus berhenti sembunyikan itu? Hanya bereaksi? Semuanya dengan emosi. Apakah tidak ada dengan cinta, dengan kasih sayang? Kebenaran kita sampaikan tegas iya, tapi keindahan tetap ada, nggak bisa sudah. Kenapa harus reaksi-reaksi misalnya? Nah, ini harus difahami oleh diri kita sendiri. Kadang kita itu sering membuat satu reaksi kayaknya tujuan untuk sebuah kebaikan. Pada sesungguhnya kita telah menuruti hawa nafsu kita untuk membela diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa dengan kita di saat ada orang mengolok kita, kata Imam Ghazali, memang dalam dunia ilmu penyejuk hati, ilmu psikologi, memahami tentang karakter orang, watak orang dan seterusnya, bagaimana menghibur hati dan sebagainya, ternyata telah didahului oleh namanya ilmu tasawuf, ilmu pembersih hati. Imam Ghazali mengatakan gini loh ya, kalau ada orang mencacimu dan mengolokmu, ini Imam Ghazali, memang orang cerdas itu enak, orang bebel itu susah hidupnya. Kata Imam Ghazali kan tidak begini saja. Jika ada orang mengolokmu, jika ternyata kamu tidak seperti olokannya, kan tinggal ngomong, alhamdulillah dia tidak tahu saya kok. Dia ngomong saya begini-begini, padahal saya tidak. Kan tinggal gitu saja. Oh, dia tidak tahu saya kok, dia ngomong apa saja sudah. Alhamdulillah, berarti saya penting tidak seperti itu. Kalau seperti itu saya jelek banget. Alhamdulillah saya tidak seperti itu. Yang pertama, kalau ternyata olokannya persis dengan kejelekan kita, tinggal ngomong, alhamdulillah, dikasih tahu, memang saya kayak begitu, kenapa saya harus marah? Dua-duanya adalah dia tidak akan mudah memberikan reaksi. Kadang-kadang kita membela kesombongan diri, kesombongan kelompok, kesombongan suku, kesombongan tidak. Itu adalah kesombongan yang Allah sendiri tidak senang. Itu adalah kisah dua makhluk yang sebetulnya kalau kita lihat semula adalah seperti dipilih oleh Allah. Pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua adalah iblis, sampai dipilih untuk bisa bersama rombongan para malaikat, akan tapi karena kesombongan iblis, aba wastakbara, kesombongan. Kesombongan itulah cirinya, kata Nabi, adalah batarul haq, menolak kebenaran. Di saat kebenaran dihadirkan, maka dia menolak, itulah orang sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi, dan merendahkan orang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bisa menjadi catatan-catatan kecil, karena kami menyampaikannya juga ringan, insya Allah, tapi ini penting dalam hidup kita. Setelah itu kita akan menjadi orang yang apa? Orang yang mudah koreksi diri. Kemudian orang tidak mudah reaksi kepada sesuatu yang di kiri kanan kita, akan tapi kita akan menyebarkan kedamaian dan keindahan dalam kehidupan, termasuk mohon maaf dalam rumah tangga dan suami istri. Jangan biasa debat dalam rumah tangga. Tahun ini sebetulnya yang kami seru adalah tahun bahagia, tahun indah di rumah tangga, tahun indah di keluarga. No ngangkat suara, no mencaci, no ngolok dalam rumah tangga, no merendahkan. Ini harus dalam rumah tangga kita. Tidak ada semuanya caci maki, ngangkat suara pun tidak boleh. Kita insya Allah dalam kajian kita di tahun ini, kalau Anda ikuti, maka kami hanya mengarah sekarang pada keluarga, rumah tangga. Bagaimana seorang suami yang dulu biasa mengangkat suara, hari ini kan dikurangi volumenya sampai menjadi stabil. Seorang istri pun juga demikian, caci maki kita, karena hari ini kita sudah dilatih untuk caci maki, media-media, medsos, adu domba, segala macam. Kalau kita ikuti semua, kita mudah caci maki, mudah reaksi dan sebagainya. Naudzubillah. Kita ingin menjadi orang damai, yang menjadi juru damai di negeri ini. Termasuk yang disampaikan ini adalah juga upaya untuk wujud kedamaian dalam diri, damai di masyarakat, damai di dunia hingga kelak di surga. Ini saja, mungkin ada hal yang mau disampaikan, ditanyakan atau apa saja. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di Jepang sana. Masya Allah, luar biasa. Ini jihad fi sabilillah. Orang yang mencari nafkah adalah orang jihad di jalan Allah. Semoga panjang umur. Kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan mencari nafkah, matinya mati syahid, mati mulia. Karena mati dalam jihad di jalan Allah. Tapi ingat karena Allah. Dan tolong kalian semua, kita semua mencari kebahagiaan. Maka kemanapun kita, sejauh apapun kita pergi, ingat menomorsatukan keluarga, dan keluarga. Kalau sudah sampai di rumah, maka nomorsatukan perjuangan dan dakwah, sehingga hidup kita selalu indah. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, kurang lebih sekitar 20 menit ya kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Buya Yahya. Teman-teman sekalian, mungkin ada beberapa hal yang tadi sampaikan, ada beberapa mungkin yang akhirnya menjadi pertanyaan. Silahkan
Mungkin kami memilih dulu dua pertanyaan untuk di lantai 3 untuk ikhwan dan akhwat. Kami Izin bertanya, Ustaz. iya. Nah, Izin bertanya, Ustaz. oh ya, dari kita ladeni dulu yang pertama di Zoom ya, lewat Zoom. Tafadhal yang di Zoom silahkan langsung menyampaikan. Kami tidak melihat dari layar besar ini, tapi silahkan langsung sampaikan ke Buya pertanyaannya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Buya, nama kami Rizal Al-Harbi, salah satu jemaah Masjid Istiqlal Osaka. Izin Buya, jazakumullah khairan atas tausiahnya. Barakallahu. Izin Buya, masalah muhasabah diri Buya. Kadang-kadang ini khususnya kita yang bekerja di Jepang, kemudian apa namanya kadang-kadang Sebentar, mungkin suaranya dibenahi dulu. Mungkin ada yang dengar dari host. Kalau mendengar, tolong sampaikan ke kami. Kami tidak terlalu mendengar. Untuk kami Nggak apa-apa. untuk kami yang di Ustaz mendengar jelas, Ustaz. Kalau dari host dengar jelas, nggak apa-apa. Khawatir beliau berbicara tidak terdengar. Ulang lagi Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Perkenalkan Buya, nama kami Rizal Al-Harbi, salah satu jemaah dari Masjid Istiqlal Osaka. Alhamdulillah, izin Buya, jazakumullah khairan atas tausiahnya tentang muhasabah ini. Izin Buya, kita yang tinggal di Jepang ini kadang-kadang khususnya yang bekerja sama orang Jepang, kadang-kadang kita sering diuji dengan kesabaran dengan bekerja dengan orang-orang Jepang ini. Nah, ketika kita di akhir tahun ini, kita kadang ada muhasabah diri. Lanjutkan bicara, cuma kami tidak dengar. Host dengar? Oh Bu ya, kedengaran Bu ya? Baik, tolong nanti diterjemahkan lagi. Mohon maaf, silakan lanjut biar tidak terputus pertanyaannya. Oke, siap ya. Kemudian akhir tahun ini, kadang-kadang kita ini banyak ada acara namanya acara akhir tahun di Jepang. Kadang-kadang diajak oleh perusahaan Jepang atau perusahaan untuk mengajak karyawan-karyawannya makan bersama dan minum bersama. Nah, kadang-kadang ada minuman itu yang berbau alkohol atau makanan yang tidak halal. Kemudian kadang-kadang ada di antara kita karena tidak enak sama orang perusahaan atau pimpinan perusahaan, sehingga kadang-kadang terpaksa harus ikut walaupun di hatinya menolak. Nah, kadang-kadang bagaimana kita harus beradaptasi dengan orang-orang Jepang seperti ini, yang mana kita ikut bekerja di perusahaan dia, kadang-kadang ada kecemasan apakah diberhentikan dari perusahaan atau misalkan diberi kasih gaji atau lembur ke segala macam, ada kecemasan seperti itu dia. Nah, khususnya di akhir tahun ini, bagi yang telah terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu, bagaimana kita mereview untuk muhasabah diri kita untuk kedepannya agar tidak terjadi seperti itu, bagaimana kita mempertahankan keimanan kita dan keislaman kita bahwa kita ini agama Islam tidak bisa diinginkan seperti itu. Mohon arahan dan nasihatnya biar. Mohon dijelaskan. Iya. Saya remang-remang. Oh iya, siap Bu. Takut Ya. salah. Siap Bu ya. Ini kami ulangi pertanyaan mudah mungkin dipersingkat. Jadi ini Bu ya. Di Jepang ini saya kebetulan penanya beliau imam Masjid Istiqlal Osaka Ustaz. Jadi pertanyaan di Jepang ini Ustaz Bu ya, sebuah rutinitas di sebuah perusahaan itu Bu ya, setiap akhir tahun itu para pekerja mau orang Jepang, orang asing, orang Indonesia dan apapun itu diajak untuk mengadakan pesta akhir tahun gitu ya. Jadi di pesta akhir tahun itu ya paling tidak khamar dan makanan-makanan yang diharamkan buat kami yang beriman. Seperti apa menyikapi Ustaz? Karena hampir kami yang hadir semua di sini adalah terputus. Iya, kami lanjut Bu ya. Jadi hampir setiap gimana sikap kita? Sikap kita menyikapikan ini sudah rutinitas. Setiap tahun pimpinan perusahaan kami itu melakukan seperti ini Bu ya. Afan baik. Masya Allah. Mohon maaf. Bismillah. Jadi gini. Biasakan kita punya pandangan positif kepada siapapun. Di saat sebuah perusahaan mengajak karyawannya untuk berpesta itu, mungkin
Yang dimaksud adalah mereka tuh syukuran, senang-senang. Ya karena mungkin yang punya itu adalah tidak punya agama sama dengan kita, dianggap itu bukan sesuatu yang bermasalah. Jadi pada dasarnya mungkin niatnya adalah benar, senang. Bahkan mungkin ada diajak naik kapal pesiar atau kemana, atau pergi kemana. Berpesta ria, minuman keras dan sebagainya. Itu adalah cara mereka untuk mensyukuri kesuksesan mereka atau kinerja mereka sepanjang 1 tahun. Baik. Dan karena mereka punya keyakinan yang berbeda, tentunya caranya pun juga berbeda. Dalam hal yang semacam ini, kita nggak perlu marah-marah dengan mereka. Akan tapi kita menjadi orang cerdas. Apakah saya harus ikut dengan mereka, dengan cara bersenang-senang mereka? Jika ternyata di dalamnya disajikan sesuatu yang diharamkan, atau mungkin tontonan yang haram dan sebagainya. Nah ini kalau memang kita punya iman, tentu kita dengan kelulusan kita, asalkan tidak dia bisa mencaci, itu karena memang kebiasaan mereka. Dan bagi mereka, mungkin agama mereka, kebiasaan mereka bukan sebuah kesalahan. Ini berlaku dalam segala kehidupan. Jadi apalagi kayak di negeri kita di Indonesia, bermacam-macam agama. Ada sebuah agama mengadakan satu acara, pesta, senang-senang. Lalu kita diundang diajak, ya tinggal kita itu pandai-pandai mengelak dengan kelembut, dengan indah. Ya, mungkin kita bisa minta maaf jauh-jauh sebelumnya dan seterusnya. Atau dengan bermacam cara yang sekiranya tidak melukai hati mereka. Kita diajarkan, tidak boleh kita mencaci. Kita diajar itu indah. Maka jika di acara pesta tersebut memang ada keharaman yang akan kita saksikan oleh mata kita, jangan diizinkan dong mata kita melihat. Urusan makanan, ya kalau makanan mungkin saja kita bisa menghindar. Kita tidak usah makan, bisa saja. Tapi sesuatu selain makanan yang kita tidak bisa tidak, maka itu lebih susah. Kalau makanan mungkin kita sekedar muter saja, apalagi kalau gaya makan prasmanan, ya kan? Kita bisa mengambil sesuatu yang halal saja. Jadi yang penting gini loh ya, kita jangan dalam beragama itu tidak sok. Kalau dalam beragama itu gayanya sok, itu akan tersiksa dia. Sok, wah nggak boleh, itu haram dan sebagainya. Loh, kenapa kamu kesini kan begitu? Selagi kamu kesini, ibaratnya kamu harus berperilaku berakhlak yang lembut. Saya tidak boleh menghadiri pesta tersebut karena ada sesuatu yang aku lihat haram, buka aurat dan lain sebagainya misalnya. Kemudian makanan saya tidak boleh makan. Nah, untuk bisa ikut senang mungkin ambil beberapa mungkin kan ada beberapa acara, mata rantai acara, mana yang boleh. Dan saya yakinnya sebuah perusahaan tidak akan merasa, kalau perusahaan profesional tidak akan merasa gelisah dengan itu semuanya. Karena apa? Itu tidak merugikan mereka kok. Kalau makanan tidak dimakan tidak merugikan. Tinggal bagaimana cara kita menghindar dengan cara cantik dan manis. Itu sama di negeri kita juga demikian. Mungkin kita punya tetangga Nasrani dan sebagainya. Hari ini pun kita punya kawan, kita punya sahabat-sahabat yang juga Nasrani, bahkan mereka tokoh agama. Akan tapi mereka komunikasi dengan kami juga baik-baik saja. Akan tapi saat-saat tertentu kami tidak bisa mengikuti. Tapi mereka sangat mengerti. Berarti kepandaian kita di dalam menghindar dengan cara belakang harus ikut-ikutan tidak. Kalau ikutkan nggak punya pendirian dong kita. Nggak punya pendirian, nggak punya strategi dalam menyelamatkan diri. Ya, jadi itu saja sederhana. Tapi kepastiannya biasa, ini adalah kumpulan bertemu dengan semua karyawan, dibebaskan untuk bisa makan-makan di situ dan saya makanan. Anda bisa hadir ke acara tersebut dengan catatan Anda tidak makan yang haram. Anda ambil yang halal. Sederhana. Tapi kalau sudah ada acara lain yang minum keras dan sebagainya, berarti akan bercampur antara yang mabuk dan mabuk, maka Anda menghindar yang halus. Wong acara kerja, saat kerja saja kita cuti boleh. Bagaimana di saat hari semacam ini kita cuti tidak boleh? Ya kan? Bisa saja saya akan cuti dengan keluarga, mungkin teman-teman muslimin nanti punya rombongan tersendiri, bahkan acara semacam ini pergi ke sebuah tempat, membuat acara istimewa, makan bersama yang indah dan seterusnya. Kecerdasan kita menghindar dengan cantik itu adalah hikmah yang harus sebagai seorang muslim mukmin. Nggak usah sok misalnya haram, nggak boleh ini. Loh, ini adalah juga bukan sesuatu yang baik. Wong kita di negeri orang, kita ikut kerja dengan orang dan sebagainya. Tapi kehebatan kita adalah menghindar dengan cara yang cantik. Kecuali kita punya kekuatan untuk merubah. Pestanya akan kita rubah dengan cara yang bagus. Oke, tidak acara agama, akan tapi mungkin motivasi kerja, ini acara-acara begitu. Dan makan-makan, kemudian dipilah, ini kaum muslimin makannya boleh sana, orang non-muslim ini. Indah kalau Anda punya kekuatan. Kalau Anda tidak ada kekuatan, menghindarlah dengan cara yang cantik. Tidak perlu sok. Termasuk kadang orang sok beragama. Baru nyantri, kemudian tidak mau salaman dengan perempuan. Cukuplah kalau Anda tidak salaman, adalah dengan isyarat saja yang manis. Nggak usah, astagfirullahaladzim, Allah haram. Nggak usah. Beragama sok itu berat. Biasa saja.
Kalau memang kita diajak salaman seorang perempuan, mohon maaf, dengan kalau gaya orang Sunda, Masya Allah, makasih, gimana doa baik, selesai. Tapi yang menjadikan nek orang kan, astagfirullahaladzim, itu dosa haram. Nah, beragama yang semacam itu adalah bukan beragama yang sesungguhnya, dia action. Dan dia akan tersiksa dengan caranya. Seperti itu kurang lebih dalam segala kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair. Afwan Ustaz, masih boleh ada pertanyaan yang bisa disampaikan Ustaz? Boleh, bebas, nyantai-nyantai. Bismillah. Assalamualaikum. Oh, apa? Saya ingin bertanya. Ya, silakan langsung Bu. Silakan. Ya. Tafadhol. Terima kasih. Terima kasih banyak Buya. Saya juga mengikuti pengajian Buya melalui YouTube. Di dalam Al-Quran banyak diajarkan untuk memperhatikan atau berbuat baik atau menyayangi anak yatim dan seterusnya. Yang saya ingin tanyakan, karena meskipun bukan anak yatim, tapi posisi saya sebagai orang tua tidak menutup kemungkinan ada kemungkinan menelantarkan anak atau keluarga secara apa dengan berbagai alasan, misalnya sosialita dan lain-lainnya. Saya ingin bertanya bagaimana dalam ajaran Islam, misalnya pada waktu anak masih kecil, anaknya kurang diperhatikan, tetapi kalau sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri, sebagai orang tua itu minta uang pada anak, bahkan menuntut, maksudnya itu memaksa, mintanya itu memaksa, kadang disertai ancaman di dalam nominal yang di luar kemampuan anaknya. Afwan Bu, bisa dipersingkat pertanyaannya? Terutama kalau anak perempuan kan bisa merusak hubungan dengan suaminya, bisa merusak keluarga itu. Bagaimana hukum dalam Islam, Ustaz? Masya Allah. Bismillah. Kita perlu membangun kehidupan yang sehat. Jika dalam sebuah kehidupan itu sehat, tidak ada merasa yang tertindas, tidak ada merasa yang digerogoti dan sebagainya. Justru yang ada dalam hidup adalah kerinduan untuk bisa berbagi dan kerinduan untuk bisa memberi. Apakah seorang ayah kepada anaknya? Karena begitu baik hubungan seorang ayah kepada anaknya, dia tidak henti-hentinya untuk berpikir bagaimana memberi kepada anak. Begitu juga seorang anak yang hubungannya baik dengan ayahnya, dia akan mati-matian untuk membela orang tuanya, biarpun dia harus tidak makan. Yang menjadi masalah adalah kekotoran hati saat ini. Mungkin seorang anak di saat diminta oleh orang tuanya sudah mulai berubah. Atau seorang tua mengatakan, jadi hubungan baik ya. Yani, seorang anak, kalau seandainya semua hartanya diminta oleh orang tuanya, seandainya, dan itu mungkin tidak ada, kecuali orang tua memang salah dalam cara hidupnya. Nah, makanya yang perlu dibenahi adalah saat ini kita membangun rumah, termasuk, mohon maaf ya, kami sampaikan hari ini, begitu pentingnya membangun rumah tangga sebelum anak-anak keluar dari rumah kita. Rumah yang baik, di dalamnya harus tumbuh cinta. Tumbuh cinta, supaya apa yang tidak kita inginkan termasuk tadi. Kalau seorang anak dimintai oleh orang tuanya kok gelisah, itu adalah sebuah kekotoran. Bahkan mungkin bangga, alhamdulillah, kok saya yang jadikan tumpuan oleh ibu saya, ayah saya. Yang diinginkan banyak, barangkali betul. Kenapa dia minta uang banyak di atas kemampuan kita? Mungkin, mohon maaf, penghasilan kita hanya 10 juta per bulan. Ternyata tiba-tiba ayah kita minta 15 juta. Loh, kita tidak usah gelisah. Tinggal kita bertanya, untuk apa 15 juta? Bisa jadi karena ayah kita mungkin sakit dan sebagainya. Tanpa harus mengatakan, kenapa minta di atas kemampuan saya? Lalu, kenapa kok itu kotor sekali ayah kita? Minta 15 juta, hanya gaji kita 10 juta. Tinggal kita ngomong ayah sebelumnya. Lalu kita carikan. Yang menjadi masalah ada kekotoran hati seorang anak, merasa disiksa oleh orang tua, dituntut oleh orang tua. Karena waktu orang tua meminta itu mungkin pertama husnudon, dipikir anaknya sudah mencukup, sudah cukup. Sehingga mungkin dia ingin berbagi kepada saudara-saudara yang lainnya. Mungkin dia menemukan orang fakir yang lebih parah. Dia menduga anaknya. Yang jelas seorang anak jangan merasa gelisah dengan permintaan orang tua. Orang tua kita tidak pernah marah waktu kita minta. Bahkan mungkin orang tua kita lebih senang tidak makan, yang penting anaknya kenyang. Ini pendidikan berbakti pada orang tua harus dihadirkan. Ini harus. Mungkin suatu ketika ada orang, saya kerja luar negeri habis untuk orang tua. Tapi untuk orang tua saya judi dan sebagainya, itu beda ceritanya. Tapi kalau orang tua ternyata untuk kebutuhan, ternyata rumah sakit, karena menolong yang lain dan sebagainya, istimewa. Yang menjadi masalah adalah kadang kenapa kita gelisah dengan itu semuanya. Kenapa misalnya kita tidak nyaman dengan tuntutan orang tua.
Nah, selama ini kita sebagai anak nuntut pada orang tua senyum saja waktu kita pengen sekolah. Sekolahnya mahal, orang tua tetap mengatakan, iya nak, ayah mampu kok nak. Kau nak, padahal nggak mampu, jungkir balik dia. Ngutang sana, ngutang sini untuk nyekolahkan anaknya. Itu yang terjadi pada orang tua. Nggak pernah ngomong, ayah nggak mampu nak. Ayah nggak mampu, tapi ayah akan berusaha. Seperti itu orang tua. Tapi kadang sebaliknya, mohon maaf ya, ini sebagai pendidikan seorang anak. Ini sebagai pendidikan, masalah kalau saya bicara tentang bakti pada orang tua itu maknanya luas sekali. Dari hati. Dari hati ketulusan. Dan itu akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar melihat anak muda yang menggendong ibundanya. Ibundanya digendong untuk tawaf sampai sa'i. Sampai lehernya itu berdarah merah begitu. Setelah selesai didudukkan, lalu datang pada Sayyidina Abdullah bin Umar. Anaknya Sayyidina Umar, seorang imam besar, mujtahid. Lalu bertanya, Imam Abdullah bin Umar, apakah kau melihat aku tadi menggendong ibuku? Iya, luar biasa sekali nak. Kenapa kau seperti itu nak? Sang anak berkata, ya Abdullah bin Umar, ibundaku orang yang sangat baik kepadaku. Luar biasa, aku ingin membalas budi ibundaku. Suatu ketika beliau ingin aku bawa umrah atau haji. Dan sekarang sudah aku lakukan, aku gendong, beliau tidak bisa berjalan. Apakah yang aku lakukan ini sampai leherku berdarah ini sudah cukup balas budi ibundaku? Sayyidina Abdullah bin Umar mendengar ungkapan anak muda itu lalu berkata, tidak. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding, ingat, apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sesaat ibundamu melahirkanmu. Waktu ibundamu melahirkanmu, taruhannya adalah nyawa. Waktu kau menggendong ibundamu, tidak pernah kau pakai taruhan nyawa. Dan ingat wahai anak muda, jika seorang ibu menggendong anaknya, dari anak yang masih orok pejam mata, dia harapannya kapan anakku buka mata, kapan anakku bisa tengkurap, kapan anakku bisa merangkak, kapan anakku bisa berdiri, kapan anakku bisa tertatih-tatih, kapan anakku bisa berjalan, kapan anakku bisa berdiri sendiri dan seterusnya. Itu seorang ibu di saat menggendong anaknya. Tapi hari ini ada seorang anak menggendong ibunya, terlintas di hatinya kapan ibunya mati. Kalau tiba-tiba Anda merasa gelisah dengan permintaan orang tua, koreksi diri Anda sendiri. Kalau misalnya ada seorang perempuan, tinggal terus terang saja. Karena bisa jadi karena husnudonnya. Bisa jadi menganggap Anda telah cukup dan sebagainya. Adapun masalah suami istri, ini bab lain baru, lain lagi. Maka kami ingatkan, wahai suami yang ada di sini, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan orang tuanya. Wahai istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan orang tuanya. Indah. Saling tolong menolong. Mungkin mertua kita adalah mertua yang sangat kekurangan. Apa sih salahnya? Sementara ibu kita, ayah kita sangat cukup. Kita memberinya tentu beda dong. Ibuku, ayahku yang sangat cukup, mungkin hanya aku kirimi ala kadarnya saja. Tapi mertuaku kebetulan butuh. Gak ada masalah. Karena memang yang butuh adalah mertua. Hidup tuh yang indah tanpa harus merasa tertekan, merasa keberatan. Ini menjadi masalah. Masalah-masalah di diri kita sendiri. Bisakah kita balas budi baik ibunda ayahanda kita? Tidak bisa. Makanya ada ini yang penting. Pertanyaan bagus sekali yang saya senang ini. Dari sinilah kadang kita perlu koreksi. Nah, cuman nanti kalau misalnya ibunya adalah orang, ada sebagian ibu yang mohon maaf, ternyata dia adalah jago ngutang, belanja semaunya, tiba-tiba judi online, segala macam, sampai rusak. Maka saat itu cara menolongnya tetap. Cuman beda, bukan dalam bentuk uang. Misalnya apa? Kebutuhannya apa ibu? Ibu butuh apa? Saya butuh makan. Langsung saja kita pergi ke toko beras. Ibu bisa ngambil beras kapan saja. Beli ke toko ikan, beli kapan saja. Tanpa dikasih uang. Tapi tetap tidak boleh dengan amarah. Apalagi mengatakan aku tidak mampu dan sebagainya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi ingat tadi, seorang istri misalnya akan mengganggu rumah tangga. Oh enggak, itu berarti salah jodoh. Suami yang hebat adalah membantu istrinya berbakti pada orang tua. Ingat, hei suami. Jika istrimu adalah seorang wanita yang sangat baik dengan bapak ibunya, maka dia wanita solehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Hei istri, jika suamimu adalah laki-laki yang baik dengan bapak ibunya, maka dia laki-laki soleh yang layak menitipkan benih di rahimmu. Ini akhlak. Sehingga seorang anak di saat memberi kepada ibundanya, ayahandanya dengan penuh kesenangan. Jangan sampai merasa, oh habis. Nah nanti memang kalau permasalahan ibunda kita, ayahanda kita telah salah menggunakan harta tersebut, ini babnya beda. Kadang kita belum tahu digunakan apa, minta lagi loh. Bisa jadi beliau sangat, mungkin uang yang kita kirim tidak pernah dimakan oleh beliaunya. Kenapa? Punya utang dulu waktu sekolahkan kita belum dibayar. Kita lagi. Waktu kita sakit dulu dia mengobati kita belum bisa bayar, bisa jadi. Dan ingat, dia punya kajian sendiri masalah berbakti pada orang tua. Berbakti pada urusan hati, bukan urusan basa-basi. Bukan urusan basa-basi. Hati
alangkah banyaknya seorang anak yang tampak dia di rumah dulu, di rumah merawat ibunya yang sakit, memandikannya, Masya Allah, luar biasa. Ternyata terlintas di hatinya, kapan sertifikat tokonya ganti atas nama dia? Busuk hati. Oh, kita perlu belajar akhlak, bukan ramenya gawe. Kita perlu serius belajar akhlak, ya hamba Allah. Bagaimana akhlakmu dengan ayah ibundamu, akhlakmu dengan saudaramu. Kalau orang akhlaknya baik di dunia, akan indah di surga nanti. Hari ini kita dirusak akhlak kita, media sosial, caci maki, olah-olahan, adu domba dan sebagainya. Selamat tinggal dengan itu semuanya. Kita bangun keindahan. Dimulai dari orang tua kita. Dan jangan berguru kepada siapapun yang menjadikan Anda bermusuhan dengan siapapun. Mencaci, mengolok dan sebagainya akan merusak hati kita. Sehingga kita terlatih caci maki. Di rumah istri pun akan kita caci, ibu kita caci, adik kita caci. Karena kita salah berguru, salah kita berinteraksi, salah kita bergaul. Kita perlu bergaul dengan baginda Nabi dan orang yang dekat dengan baginda Nabi dalam sisi akhlaknya. Ini masalah orang tua, mohon maaf sedikit saya tegas begini, karena apa? Keberkahan hidup Anda adalah dengan orang tua. Sesuai dengan kadar kekuatan Anda dalam mengabdi dan berbakti pada orang tua, itulah kadar kebahagiaan yang akan Anda dapat di dunia sebelum di akhirat. Ini saja, Masya Allah. Pembahasan panjang dan lebar, akan tapi jika orang mendengar dengan hati begitu mudahnya, insya Allah hati yang mendengar. Bukan sekedar telinga yang mendengar. Semua dengan orang tua indah, apalagi Anda sekarang di sini mendapatkan uang, rezeki. Senangkan keluarga, senangkan anak-anak, senangkan ibunda. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan, Buya. Ini kami menyampaikan bahwa Afwan, untuk yang di Zoom mungkin kami sudah tutup. Tadi kami mendengarkan kabar bahwa setelah acara ini ada 3 acara lagi yang kasih tahu ada acara. Tahu ya. Ini Buya sudah punya acara berikutnya, jadi mungkin pertanyaan sudah ditutup. Insya Allah kita akan jadwalkan kembali untuk bisa bertemu lagi dengan Buya, dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman insya Allah akan dijawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan itu untuk kita semua. Maaf Buya, kami sedikit keterlambatan kami tadi. Insya Allah mudah-mudahan ada hikmahnya Buya, dan teman-teman yang hadir hari ini, semoga apa yang Buya sampaikan beberapa menit yang lalu menjadi bekal kami untuk menuju ke tahun berikutnya Buya. Dan mohon kesiapannya Buya untuk kegiatan berikutnya kami akan menyampaikan insya Allah. Allah mudahkan insya Allah. Barakallahu fikum. Ya, pada teman-teman para jihadis yang tadi dianggap bahwa kita adalah seorang jihad, datang ke Jepang untuk menafkahi keluarga, bahkan menafkahi diri sendiri, bukan untuk diri sendiri, bahkan keluarga kita, tetangga kita mungkin. Dan mudah-mudahan Buya terus bisa memberikan waktu kepada kita semua untuk berbagi ilmunya Ustaz. Terima kasih banyak pada Buya dan tim, dan mohon maaf sekali lagi Buya atas keterlambatan kami, dan insya Allah kita akan atur rencana berikutnya yang lebih baik lagi insya Allah. Mungkin itu Buya, silakan bisa dengan doa Buya sebentar untuk kami yang berada di Jepang ini Buya, untuk berikutnya insya Allah. Baik, Masya Allah. Dan juga tadi penanya yang terakhir mengatakan bahwasanya sering dengar ceramah kami. Itu ceramah yang kami sampaikan itu yang ringan-ringan. Untuk nanti ringan-ringan. Kita ingin lebih dalam lagi dalam diskusi, dalam obrolan sampai sedetail-detailnya. Sebab yang kita sajikan adalah ringan-ringan. Hari ini orang tidak bisa menerima kecuali yang ringan. Maka nanti akan ada pendidikan khusus ini yang berat-berat, mulai fikihnya, akidahnya dan sebagainya dengan keindahan. Insyaallah. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan pada mereka ini ya Allah yang telah meninggalkan kampung halamannya untuk mendapatkan rezeki yang baik, yang halal. Ya Allah, berkailah rezeki mereka. Dan jadikan rezeki mereka bisa menjadi modal untuk dikembangkan nanti di negerinya, sehingga mereka bisa dekat dengan keluarganya, dekat dengan anak-anaknya, dekat dengan orang tuanya, dekat kepadamu ya Allah, dekat pada kekasihmu Nabi Muhammad, dekat dengan akhlak yang mulia ya Allah. Lembutkan hati kami dan hati mereka semua. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam di antara kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jaga keluarga mereka yang ada di rumah ya Allah. Jaga keluarga mereka yang ada di rumah ya Allah. Anak-anak mereka, mudahkan mereka untuk menghantarkan anak-anak dalam
kepada kemuliaan ya Allah, dan kami jaga mereka semua ya Allah, dan kami mohon ya Allah ampuni kami semua ya Allah, dan jadikan pertemuan ini mukaddimah pertemuan kami kelak di surga. Jadikan acara ini acara mukaddimah kami bertemu kelak di surga, dan kami mohon ya Allah jika ada di hati mereka, ada di antara mereka yang hatinya tersinggung, tersakiti oleh kalimat-kalimat yang kami sampaikan, kami mohon ya Allah ganti dengan segala kebahagiaan ya Allah. Sungguh kami tidak ingin menyakiti siapapun dari hamba-Mu, akan tapi karena kelemahan kami kadang lisan kami mengucapkan kalimat yang tidak menjadikan mereka senang. Ampuni mereka, angkat derajat mereka, dan kami mohon ya Allah jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami. Kami masih ingin bertemu dalam kebaikan di dunia, untuk bertemu yang indah nanti di surga. Panjang ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga murid-murid kami, jaga kami semua ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih semuanya. Mohon doa selalu, masya Allah. Assalamualaikum, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampaikan kepada teman-teman, alhamdulillah, meskipun sebentar, karena mohon dimaklumi kegiatan di akhir tahun di Osaka ini, teman-teman yang dari Jakarta, kegiatan Amazing Quran, tetap kami harus berbagi, dan kebetulan dua-duanya kami sudah menyusun rencana itu. Jadi maaf, sebenarnya kita sudah terlambat beberapa menit, dan kehadiran tim dan Buya Yahya sudah ada kegiatan tiga setelah ini. Jadi kami tadi terus dihubungi untuk menghentikan pertanyaan, tapi beliau dari timnya menyampaikan bahwa kita akan susun lagi rencana untuk pertemuan seperti ini lagi, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Jadi harap teman-teman sangat baik kita bisa komunikasi seolah-olah Buya hadir di tengah-tengah kita, insya Allah. Begitu, terima kasih teman-teman sekalian. Insya Allah ba'da isya nanti mungkin kita akan bisa, mudah-mudahan boleh, insya Allah kita akan makan bersama sementara di Ola, dan saya harap kehadiran teman-teman ini sampai ke akhir tahun, insya Allah akan, ini para jihadis yang ternyata di sini ya. Ya gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami sampaikan juga imam besar kita Ustadz Herizal Adardi, kebetulan ada kegiatan penting yang harus dihadiri di Hokkaido. Jadi beliau tidak hadir hari ini. Jadi kami terlambat karena kami diberitakan di menjelang maghrib tadi bahwa kami harus membuka acara beliau. Tapi ya, Allah sudah mengatur, akan ada hikmahnya, insya Allah. Dan teman-teman sekalian, manfaatkan tadi muhasabah diri yang disampaikan Buya. Tetap pastikan rencana berikutnya di tahun Masehi. Ingat, jangan terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang kita tidak masuk di dalam kegiatan itu, tidak berhubungan dengan keimanan kita. Kami sampaikan di khutbah Jumat kemarin, mungkin ada teman-teman yang hadir, bahwa kita sudah terjebak di kalender Masehi. Akhirnya pada waktu kita ketemu tanggal 25 kalau di Indonesia merah, akhirnya kita juga ikut merah, padahal nggak ada sama sekali hubungannya dengan kita. Tanggal 1 pergantian tahun juga nggak ada sama sekali hubungannya dengan kita. Apa yang pergantian tahun, apa keimanan yang kita terima? Bahkan itu kalau bisa kami nama itu tanggal 1 Januari itu adalah hari kemaksiatan sedunia. Coba masukkan dalam otak kita itu bahwa itu hari kemaksiatan. Bayangkan kita harus menikmati hari kemaksiatan itu. Mungkin itu saya rasa insya Allah apa yang disampaikan Buya tadi menjadikan bekal untuk kita ke depan, dan kita bisa menyusun lagi rencana-rencana mungkin dengan Ustadz Buya Yahya atau dengan Ustadz lain. Insya Allah berikan kesempatan kepada kami dan tim Mio untuk terus bisa berkomunikasi dengan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau